Udah lupa banget. Jadi anak ulangi sedikit ya, ikhwah ya. Nggak apa-apa ya, Ya Ustaz. Oh, Ya buat Ustaz, murojaah nanti ya. tidak apa-apa. Jadi fiil ini ada tiga, fiil madin dan fiil mudhari'. Fiil mudhari', fiil madin, fiil mudhari' dan fiil amr. Ini adalah kita mengambil pendapat madhab Basrah atau madhab Basriyun yang mengatakan bahwa fiil itu tiga, fiil madin, fiil mudhari' dan fiil amr. Semuanya fiil tersendiri. Ya, ini pendapat yang kita ambil, pendapat yang sering kita temui di kitab-kitab Nahwu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa fiil itu hanya dua, fiil madin dan fiil mudhari'. Ini adalah mazhab Kufah, mazhab Kufiyun. Karena menurut mereka fiil amr itu bukan fiil tersendiri, tapi lahir dari fiil mudhari'. Ya. Di antara yang mengambil pendapat ini adalah yang kita ketahui bersama seperti Ibnu Ajurrum rahimahullah taala dalam matan beliau, beliau tidak mencantumkan definisi fiil amr dan tanda-tandanya. Kenapa? Karena beliau dalam hal ini berjalan di atas madhab Kufah yang mengatakan bahwa fiil amr itu bukan fiil tersendiri, tapi dia lahir dari fiil mudhari'. Makanya tidak dijelaskan oleh beliau. Tetapi pensyarah seperti Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, beliau menjelaskan ya apa definisi fiil amr dan tanda-tandanya. Ya, karena dalam hal ini beliau menjelaskan segala hal yang tidak disebutkan oleh penulis Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Jadi kita langsung saja fiil madin, fiil mudhari' dan fiil amr. Kalau fiil madin itu ditinjau dari segi arti, dia menunjukkan pekerjaan yang selesai dilakukan. Jadi poin pertama di sini adalah pekerjaan yang sudah selesai. Contohnya adalah darosa, dia telah belajar. Jadi aktivitas atau pekerjaan belajarnya itu sudah selesai sebelum ana ngomong. Qoblal kalam, sebelum ana ngomong. Pekerjaannya itu sudah selesai dilakukan. Kemudian fi'il madhin yang kedua, maknanya menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Jadi kejadiannya itu sudah selesai sebelum ana ngomong. Qoblal kalam. Contohnya itu inqata'a, telah terputus. Jadi sebelum Anda ngomong in kotoa, itu pekerjaan atau kejadian terputusnya itu sudah selesai. Ya, sudah berakhir. Misalkan Anda mengatakan, Dahaba Ahmad. Jadi sebelum Anda ngomong Dahaba Ahmad, itu pekerjaan pergi itu sudah selesai. Kejadian perginya itu sudah selesai. Ya, sudah selesai qoblal kalam sebelum ana ngomong. Itu ketentuan waktu lampau ya. Jadi sudah selesai pekerjaan, sudah selesai kejadiannya qoblal kalam sebelum ana ngomong. Nah, baik. Qadarullah ana lupa ya ikhwah ya. Afwan tadi mungkin terambil waktunya. Karena pernah suatu ketika ana ngajar online itu satu pertemuan lupa untuk ngerekam. Jadi anak harus ngulang lagi menjelaskan dari awal. Jadi ngerekam sendiri, ngajar sendiri, nggak ada pesertanya. Afan ikhwah ya. Nah, taib. Kemudian fi'il madin. Kita tinjau dari segi ciri. Fi'il madin, ciri yang pertama disebutkan di sini adalah kemasukan laqad atau kemasukan qad. Ya, lam di sini lam taukid. Ya, kapanpun kalau teman-teman dapati sebuah fi'il kemasukan qad atau laqad, maka bisa dipastikan dia adalah fi'il madin. Fi'il madin. Contohnya laqad roja'a. Laqad roja'a artinya adalah dia telah pulang. Dia telah kembali. Dia telah kembali atau dia telah pulang. Kita perhatikan laqad roja'a, maka kita pastikan roja'a di sini fi'il madin. Kok bisa tahu Ustaz? Nah, karena kemasukan laqad. Kemasukan laqad. Nah, kemudian tanda yang kedua dari fi'il madin, dia bertemu domir rofa' mutaharrik. Apa itu domir rofa' mutaharrik? Domir itu kata ganti. Rofa' itu
dia dirofa dalam keadaan marfu', mutaharrik, berharokat. Jadi domirnya ini dalam kondisi rofa dan berharokat. Contohnya apa Ustadz? Contohnya itu fahimtu. Tak di sini domir, ya. Kemudian dia rofa dalam keadaan rofa karena memang tak di sini kedudukannya nanti sebagai fa'il. Yang namanya fa'il itu selalu dalam kondisi rofa. Nah, mutaharrik dan dia juga berharokat. Taknya berharokat. Di sini kita lihat taknya berharokat dhammah, berarti memenuhi syarat. Berarti fahimtu ini fi'il madhin. Kenapa? Karena dia bertemu dengan kata ganti dalam keadaan rofa dan berharokat. Di sini berharokat taknya, ya, berharokat, berharokat dhammah. Itu, ya. Bisa juga dengan domir yang lain. Yang penting dia rofa mutaharrik. Yang penting dia rofa dalam keadaan rofa dan mutaharrik berharokat. Misalkan fahimtuma, fahimtum, fahimtunna, fahimti, fahimtuma, ya, fahimna. Yang penting berharokat, ya. Yang penting domirnya dalam keadaan rofa dan berharokat. Iya. Kemudian tanda yang ketiga, fi'il madin itu bertemu dengan tak ta'nis as-sakinah. Apa itu tak ta'nis as-sakinah? Taknya berlaku untuk perempuan, taknis berlaku untuk perempuan. Dan sakinah, sakinah ini sukun. Taknya itu berlaku untuk perempuan, ya. Kemudian taknya itu sukun. Taknya itu sukun. Di sini contohnya sami'a. Sami'a. Kita perhatikan taknya itu apakah dia taknis? Iya, berlaku untuk perempuan. Ya. Apa maksudnya untuk perempuan? Ini berlaku untuk pelakunya. Jadi kalau pelakunya perempuan, mu'annas, maka fiilnya harus diberikan tak taknis. Sami'at Fatimatu. Sami'at Maryamu. Sami'at Khadijatu. Karena jika pelakunya mu'annas, perempuan, maka fiil madinnya harus digandengkan dengan tak taknis, tak perempuan, sukun. Sami'at Fatimatu, Sami'at Maryamu, Sami'at Khadijatu. Jadi seperti itu, Kak. Jadi kalau kita dapati dalam fiil itu ada tak ta'nis as-sakinah sami'at, maka bisa dipastikan dia fiil madhin. Dan juga dia jika kemasukan tak rofa mutaharrik atau domir rofa mutaharrik, domirnya dalam keadaan rofa dan berharokat seperti pahimtu, pahimtuma, pahimtum, pahimti, pahimtuma, pahimtunna, kan domirnya kata gantinya berharokat semua tuh. Maka bisa dipastikan pahimtu fiil madin. Kok bisa? Karena dia bertemu dengan domir rofa dalam keadaan rofa yang berharokat. Nah, dan juga jika dia kemasukan kot atau lakot, maka bisa dipastikan fiil setelahnya itu pasti fiil madin. Nah, saya jelaskan dulu ya, ya. Nanti kita buka kolom chatnya insya Allah. Kemudian kita langsung masuk ke fiil mudhari'. Kalau fiil madin itu khusus untuk waktu lampau. Jadi bukan wilayahnya dia untuk membahas tentang pekerjaan di masa sekarang atau akan datang. Itu bukan wilayah dia, bukan hak dia. Ya, wilayah kekuasaannya di waktu lampau itu fiil madin. Ya, dia nggak boleh berbicara tentang waktu sekarang maupun akan datang. Fiil mudhari' ini kawannya dari segi pekerjaan, tapi dari segi waktu beda. Kalau fi'il mudhari' ini, kalau kita lihat dari segi waktu, dia bisa berlaku untuk hal atau istiqbal. Hal itu artinya sekarang. Jadi kalau waktunya terjadi di sekarang,
Indal kalam, pada saat berbicara itu masih wilayah fi'il mudhari'. Dan juga jika dia berlaku untuk waktu istiqbal itu maksudnya adalah waktu akan datang, maka itu wilayahnya fi'il mudhari'. Jadi secara garis besar mudhari' ini waktunya ada dua. Ada waktu hal sekarang, ada waktu istiqbal akan datang. Nah, di sini kalau kita berbicara fi'il mudhari' dari segi arti menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan, ya. Jadi lagi-lagi di sini penulis menggandengkan kata pekerjaan, pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Contohnya yadrusu. Jadi ketika kita mengatakan yadrusu itu bisa jadi dua kemungkinan maknanya, ya. Dia sedang belajar atau dia akan belajar. Nanti disesuaikan dengan konteks kalamnya seperti apa. Kemudian dari segi makna yang kedua, ya, menunjukkan kejadian. Lagi-lagi beliau menggandengkan kata kejadian. Kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Contohnya yang qati'u. Kejadian sedang terputus. Terputus ini bisa jadi apa namanya? Misalkan tali, ya, atau yang lain, misalkan jembatan bisa. Yang penting dia mengandung makna kejadian atau makna kejadian. Kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Ya, seperti itu maksudnya. Yang qati'u, sedang terputus atau akan terputus. Jadi secara garis besar kita katakan bahwa fi'il mudhari' ini dia bisa mengandung makna hal dan istiqbal. Hal sekarang, istiqbal akan datang. Nah, kemudian kita akan masuk ke ciri fi'il mudhari'. Ciri fi'il mudhari'. Ciri fi'il mudhari' ini berbeda-beda, ya. Secara garis besar ada empat, ya, ada empat. Ada empat yang disebutkan oleh penulis. Ini yang sering ditemukan, ya. Nah, tanda fi'il mudhari' yang pertama dia kemasukan amil nawasib. Apa itu amil nawasib? Amil nawasib itu adalah eh, apa namanya? penasab penasab fi'il mudhari'. Gara-gara dia inilah fi'il mudhari' setelahnya berharokat fathah atau penggantinya. Itu definisi nawasib. Jadi nawasib ini jamak dari nasib. Jamak dari nasib. Nasib itu apa? Nasib ini adalah yang menasab, yang menjadikan fi'il mudhari'nya berharokat fathah. Itu nasib. Adapun nawasib ini jamaknya. Jadi eh, amil-amil yang menasab fi'il mudhari' setelahnya. Jadi gara-gara nawasib inilah fi'il mudhari' setelahnya berharokat fathah atau penggantinya. Nah, kalau kita dapati ada amil nawasib di situ, maka bisa dipastikan bahwa setelahnya itu pasti fi'il mudhari'. Pasti fi'il mudhari'. Contohnya an akhruja. An akhruja. An di sini adalah amil nasab. Dia menasab fi'il mudhari'. Makanya setelahnya pasti fi'il mudhari'. An akhruja. Akhruja di sini pasti fi'il mudhari'. Seperti itu, ikhwah. Jadi fi'il mudhari'. Kemudian
sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa nawasib itu banyak ya. Ada sekitar ada berapa itu kita murojaah lagi. Nawasib di sini ya. Nawasib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya, kita berjalan di atas mazhab Kufah ya, bahwa yang menasab, yang membuat fi'il mudhari' setelahnya berharakat fathah itu ada 10. Nah, ini nawasib ya, ini nawasib. Bisa kita lihat ini nawasib. Nah, jadi kalau kemasukan nawasib, maka fi'il mudhari' setelahnya itu pasti eh, maka fi'il setelahnya pasti fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Kemudian tanda fi'il mudhari' yang kedua adalah kemasukan amil jawazim. Apa itu amil jawazim? Amil jawazim itu dia jamak dari jazim. Apa itu jazim? Amil yang menjazam fi'il mudhari'. Amil yang membuat fi'il mudhari' setelahnya berharokat sukun. Ya, anak ulangi. Jazim ini jamaknya jawazim. Maksudnya apa? Dia amil yang menjazam atau yang menjadikan fi'il mudhari' setelahnya sukun. Contoh lam yafham. Lam yafham. Maka bisa kita pastikan nih, yafhamnya fi'il mudhari'. Kok bisa Ustaz? Karena kemasukan amil jazm atau amil jawazim. Lam. Amil jawazim itu banyak ya di sini. Kita lihat, kita balik lagi, kita murunya dikit. Jawazim di sini ada lam, lama, alam, alamma. Kemudian yang menjazam dua fiil ada man, ma, mata, ayyana, ainama, anna sampai ayyun. Kemudian ada in, ada idma. Ini semua adalah jawazim. Dia bisa menjazam fiil mudhari' setelahnya. Dia bisa membuat fiil mudhari' setelahnya sukun. Ya, maka bisa dipastikan setelah apa namanya, jika ada fiil kemudian kemasukan lam atau amil jawazim yang lain, maka bisa dipastikan fiilnya itu fiil mudhari'. Fiil mudhari'. Yaitu. Jadi tanda pertama tadi dia kemasukan amil nawasib, yang kedua kemasukan amil jawazim. Nah, kemudian tanda fiil mudhari' yang ketiga. Ini gampang insyaallah. Kemasukan huruf tanfis. Kemasukan huruf tanfis. Apa itu huruf tanfis? Dia bermakna masa depan atau bermakna akan datang. Cuman masa depan yang mana nih? Sin atau saufa? Ya, sin atau saufa. Boleh dua-duanya. Jadi kemasukan huruf tanfis di sini bisa dengan sin, misalkan satu safiru, bisa juga dengan saufa tusafiru. Ya, Anda ulangi. Kemasukan huruf tanfis di sini ada dua hurufnya. Bisa sin, satu safiru, bisa juga dengan saufa. Saufa tusafiru. Artinya sama, akan datang. Ya, saufa tusafiru artinya adalah kamu akan safar. Tapi ini untuk rentang waktu yang agak jauh. Ya, yang agak lama. Itu maksudnya. Kemudian tanda fi'il mudhari' yang keempat, dia berawalan ahruf mudhara'ah. Dia diawali dengan huruf-huruf mudhara'ah. Apa itu huruf-huruf mudhara'ah? Huruf-huruf yang menempel di awal fi'il mudhari'. Ya, bisa dengan hamzah, biasanya terkumpul pada kata anaitu. Anaitu, ya. Anaitu. Ibarah dalam matan ajrumiyah itu anaitu. Adapun Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Qutbun Nada mengatakan ibarahnya itu na'aitu. Na'aitu. Tapi sama saja ya, terdiri juga dari hamzah, nun, ya dan ta. Hanya saja ibarahnya beda, tapi intinya sama. Ya, huruf beberapa huruf yang menempel di setiap fi'il mudhari'. Pertama ada hamzah. Hamzah itu maknanya adalah mutakallim wahdahu. Untuk orang pertama saja. Contoh adzkuru. Kita lihat di sini ada hamzah di depannya.
Kalau ada hamzah di depannya, dia ini khusus untuk orang pertama. Artinya saya berzikir, saya berzikir atau saya menyebutkan. Kemudian nun. Jadi huruf nun pertama di fi'il mudhari'. Contohnya itu nadzkuru. Nadzkuru artinya adalah kami berzikir. Kami berzikir. Ya. Kemudian jadi huruf ta bisa di awal fi'il mudhari'. Ya. Ta di sini ada dua versinya. Ada tazkuroni, ada tazkuru, ada tazkuruna. Ya, di sini nggak disebutkan oleh penulis. Pokoknya fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta. Diawali dengan huruf ta. Ya. Jadi kalau tazkuroni ini artinya kalian berdua berzikir. Kalian berdua berzikir. Kalau tazkuru di sini artinya adalah kamu sedang berzikir atau akan berzikir. Atau bisa juga dengan tazkuruna. Kalian sedang berzikir. Pokoknya kalau fi'il mudhari' yang diawali dengan ta, kalau ada fi'il yang diawali dengan ta, ya ta di sini maksudnya ada ta zaidah, maka bisa dipastikan dia adalah fi'il mudhari'. Kemudian bukan hanya tiga ini tadi ya, tapi bisa juga dengan yang lain, misalkan tadkurina, tadkurna, pokoknya diawali dengan ta, maka dia pasti fi'il mudhari'. Kemudian ya, ada fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf ya. Contohnya apa? Yadhkuru. Dia sedang berzikir. Bisa juga yadhkurna. Yadhkurna. Ini diawali dengan ya juga. Kita perhatikan teman-teman ya. Ada ya di sini ya. Yadhkuru, yadhkurna. Layarnya jelas nggak ya, Ikhwah? Jelas Ustadz. Nah, jadi yadhkurna ini diawali dengan ya. Artinya adalah pasti fi'il mudhari'. Jadi kapanpun kita dapati bahwa di depan fi'il mudhari' itu ada hamzah, ada nun, ada ta, ada ya, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tapi syaratnya harus huruf zaidah, harus huruf tambahan. Kalau huruf asli bisa jadi dia fi'il madin. Misalkan ya Isa artinya berputus asa. Dia diawali dengan ya Ustadz. Iya, dia diawali dengan ya. Tapi ya di sini adalah ya asliyah. Ya asli, bukan ya tambahan. Yang dimasukkan dengan ahruf mudhara'ah di sini adalah huruf huruf tambahan. Jadi seperti itu ya sekalian, kita sudah berkenalan dengan arti fi'il mudhari' dan tandanya. Sekarang kita masuk ke tanda ke apa namanya? Ke pengertian fi'il amr. Fi'il amr ini dari segi makna dia menunjukkan arti perintah, ya, arti perintah. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan perintah kepada kawan-kawannya, maka harus memberikan perintah tersebut dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Dia berlaku untuk masa yang akan datang, ya, berlaku untuk masa yang akan datang, untuk istiqbal, untuk waktu yang akan datang. Itu kata kerja perintah. Contohnya iftah. Iftah, dia dibentuk dari fi'il mudhari'. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi. Iftah itu dibentuk dari taftahu. Iftah itu dibentuk dari taftahu. Taftahu fi'il mudhari'. Kemudian kita ingin menjadikan dia fi'il amr, jadi iftah. Contoh lain, tajlisu. Ini fi'il mudhari'. Artinya kamu sedang duduk. Kita rubah ke fi'il amr. Jadi ijlis. Jadi sinnya sukun. Ya. Dan terus seperti itu ya. Untuk orang kedua, orang ketiga tinggal dibentuk fi'il amrnya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Misalkan tajlisani jadi ijlisa, tajlisuna ijlisu. Ya, seperti itu dan seterusnya. Kemudian dilihat dari makna fi'il amr yang kedua, dia menunjukkan permintaan. Permintaan. Misalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Ighfir, ya, ampunilah. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu ya. Ighfir, ampunilah. Ya, ini permintaan dari orang bawah sampai orang orang ke atas, ya. Jadi seperti itu, ya. Anda tidak berbicara tentang ilmu balaghah, tapi di sini kita berbicara tentang fil amr yang mengandung makna permintaan, yaitu ilfir, dari bawah ke atas, ya. Dari bawah ke atas. Nah, di sini tanda fil amr tidak disebutkan oleh penulis. Anda sampaikan secara umum saja di sini. Pertama, tanda fi'il mudhari'. Pertama, dia harus mengandung makna tolabiyah. Harus mengandung makna tolabiyah. Apa itu tolabiyah? Harus ada permintaan di situ. Ya, harus ada permintaan atau perintah. Kalau tidak ada makna perintah atau permintaan, maka dia bukan fi'il amr. Ya. Kemudian tanda yang kedua, kemasukan ya mutakallim. Afwan, bukan ya mutakalim, tapi kemasukan ya muannasah mukhatabah. Ana ulangi, tanda fiil amr yang pertama harus ada tolabiyah, mengandung makna permintaan atau perintah. Contohnya seperti tadi, ya iftah, bukalah. Jadi kita meminta untuk dibuka, kita memerintah untuk dibuka. Kemudian tanda fiil amr yang kedua adalah kemasukan ya muannasah mukhatabah. Apa itu ya muannasah mukhatabah? Ya berlaku untuk perempuan orang kedua. Ya muannasah perempuan mukhatabah orang kedua. Contohnya iftahi, iftahi, iftahi artinya adalah bukalah, menyuruh perempuan. Jadi orang kedua yang kita suruh buka pintu itu perempuan. Misalkan di depan kita ada Aisyah, kita suruh, ya Aisyah, iftahi al-bab. Jadi iftahi ini fi'il amr. Kok kita bisa tahu Ustaz? Karena dia bisa dimasuki ya muannasah mukhatabah. Ya muannasah perempuan mukhatabah untuk orang kedua, ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi dua tanda fiil amr sudah Anda sebutkan di sini. Pertama, harus ada tolabiyah. Yang kedua, kemasukan ya muannasah mukhatabah. Jadi Anda ulangi, untuk fiil madin tandanya kemasukan laqad, ya, bertemu dhamir rafa' mutaharrik, kemudian bertemu dengan tak tanis as-sakinah. Kemasukan laqad, contohnya laqad roja'a. Roja'a fi'il madin. Bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Contohnya fahim tu. Kemudian bertemu dengan tak tanis as-sakinah. Sami'at. Kemudian tanda fi'il mudhari'. Ya, tanda fi'il mudhari'. Kemasukan amil nawasib. An akhruja. Tanda yang kedua, kemasukan amil jawazim. Lam yafham. Tanda fi'il mudhari' yang ketiga, kemasukan huruf tanfis. Saufa tusafiru atau satusafiru. Tanda fi'il mudhari' yang keempat, berawalan huruf mudhara'ah. Bisa dengan hamzah, azkuru, bisa dengan nun, nazkuru, bisa dengan ta, tazkuroni, atau tazkuru, atau tazkuruna, dan lain-lain yang diawali dengan huruf ta. Kemudian bisa juga diawali dengan ya, yadkuru dan yadkurna. Kemudian kita beranjak ke fil amr tadi. Fil amr itu tandanya harus mengandung tolabiyah, harus ada tolabiyah, harus ada permintaan, harus ada eh, makna perintah, harus ada makna perintah. Nah,
Kemudian tanda yang kedua, tanda fi'il amr yang kedua, dia menerima ia muannasah mukhatabah. Ia khusus untuk perempuan, orang kedua. Iya. Jadi seperti itu ikhwas sekalian. Ntar Anda buka dulu kolom chatnya. Nggak ada suara Ustaz. Kayaknya belum mulai tadi ya. Afwan tadi pendapat ulama. Afwan tadi pendapat ulama Basrah fi'il ada 3. Kufah ada berapa? 2. Ada 2 fi'il madin dan fi'il mudhari'. Kufah tidak ada fi'il amr sahih. Menurut menurut mazhab Kufah, fi'il amr itu lahir dari atau diambil dari fi'il mudhari'. Jadi turunan fi'il amr itu turunan dari fi'il mudhari'. Itu menurut mazhab Kufah. Jadi kalau kita gabungkan menurut mazhab Kufah, fi'il madin, fi'il mudhari'. Kemudian di bawah fi'il mudhari' ada fi'il amr. Itu menurut mazhab Kufah. Rofa tadi apa ya? Kalau rofa itu maksudnya jadi gini. Kalau kita berbicara tentang i'rab itu ada 4 ya. Ada rofa, nasab, jazm, jar. Rofa ini simpelnya dia berharokat dhammah itu. Dia bisa memberikan perubahan pada sebuah kata dengan memberikan harokat dhammah. Itu rofa secara garis besar ya. Karena di sini belum masuk pelajaran i'rab. Tapi yang saya sampaikan rofa itu eh, dia bisa memberikan harokat dhammah. Sebenarnya bukan hanya dhammah ya, bisa juga dengan penggantinya. Adapun mungkin di sini maksudnya adalah dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa itu kata ganti yang dalam keadaan rafa. Kenapa dinamakan rafa, Ustaz? Karena misalkan pahim tuh, dhamir tak di sini kan dia berharokat dhammah. Dia berharokat dhammah. Dan tak di sini dia dalam keadaan rofa. Kenapa dalam keadaan rofa? Karena dia pelaku. Tak di sini pelaku. Yang namanya pelaku itu pasti rofa. Pasti rofa. Jadi kaidahnya seperti itu. Kalau pelaku, fa'il itu pasti rofa. Nah, makanya di sini pahim tuh tak di sini tak pelaku. Tak tak pelaku dalam keadaan rofa. Dan tak di sini berharokat ya berharokat dhammah itu maksudnya domir rofa mutaharrik domir yang dirofa. Kenapa dirofa? Karena dia fa'il pelaku. Yang namanya pelaku pasti dirofa. Mutaharrik berharokat, taknya berharokat. Pahim tu, aku telah paham, aku telah paham. Jadi tak di sini artinya aku di sini pelaku. Kalau pelaku pasti rofa dan dia berharokat ya berharokat di sini. Kalau rofa apakah ada yang tidak mutaharik Ustaz? Tidak ada, semuanya mutaharik ya. Makanya domir rofa mutaharik ini oleh sebagian ulama dijadikan tanda eh, tanda fi'il madhin ya, karena domir rofa mutaharik itu hanya masuk pada pada eh, pada fi'il madin ya, pada fi'il madin dalam hal ini ya. Jadi semuanya mutaharrik berharokat. Dhamir mutaharrik. Kalau Ustaz, apakah amil nawasib yang 10 itu termasuk apa Ustaz, apakah amil nawasib yang 10 itu termasuk an yang disimpan admun muratan pengaturan an? Jadi gini,
Abu Aziz Harahap. Barakallahu fiik. Jadi yang antum maksudkan, apakah amil nawasib yang 10 itu termasuk an yang disimpan, an mutmarotan, sepengetahuan ana hanya 4. Jadi, kalau kita merujuk ke pendapat penulis tadi, penulis mengatakan bahwa 10-10-nya itu bisa menasab fi'il mudhari' tanpa perantara. Karena beliau mengambil pendapat Kufah. Ya. Adapun menurut madhab Basrah itu hanya 4 yang bisa menasab sendiri. Hanya 4 yang bisa menasab dengan sendirinya. Seperti an, lan, idan, kai. Hanya 4 ini yang bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung. Adapun sisanya itu nggak bisa menasab. Kecuali dengan an mutmarotan. An yang disembunyikan. Baik wujuban maupun jawazan. Mungkin yang dimaksudkan dengan antum ini, sepengetahuan ana hanya 4 ini mazhab Basrah, Ustaz. Karena yang kita pelajari di buku-buku Nahwu itu mazhab Basrah. Ya, bisa dipahami, Ustaz ya. Yaitu. Makanya kalau kita pelajari bab nawasib, kalau mengikuti pendapat mazhab Basrah itu kan ada nanti mansubun bi an mutmarwatan wujuban ba'da misalkan ba'da apa sih namanya, ba'da hatta misalkan mansubun bi an mutmarwatan wujuban ba'da hatta. Jadi seperti itu. Jadi yang menasab fi'il mudhari itu bukan hattanya, tapi an mutmarwatan wujuban, an yang wajib disembunyikan setelah hatta. Karena kita berjalan di atas mazhab Basrah. Barakallahu fi Ustaz. Kalau jar sama khobar itu apa? Sama. Sama. Jar dan khobar itu beda istilah saja, tapi maknanya sama. Jar itu istilah mazhab Basrah. Kalau khofat itu istilah mazhab Kufah. Tapi intinya sama. Maknanya sama. Fahim itu sama seperti sami itu ya Ustadz. Sama-sama fi'il madin. Iya, sama. Karena sama-sama digandengkan dengan domir rofa mutaharrik. Domir dalam keadaan rofa dan berharokat. Mutaharrik itu apa Ustadz? Berharokat. Berharokat. Jangan cakap doang. Ada. Itu. Bocil ini ya. Insya Allah. Apakah ada lagi pertanyaan ikhwah? Kalau ada pertanyaan silakan ditulis ya. Ya, tunggu dong. Mana tuh ayah? Ya, Afwan ya, kenapa Anda nyuruh nulis? Karena qadarullah ini speakernya nyambung ke speaker santri di asrama. Jadi kalau teman-teman ngomong pakai mic itu suaranya kedengaran sama mereka. Jadi Afwan, Anda masih pakai komputer pesantren. Insya Allah hari Senin semoga eh, bisa pakai laptop sendiri ya. Laptopnya sedang mati suri. Insya Allah. Minta doanya dari ikhwas kalian. Semoga memudahkan. Ustadz berarti rofa itu sama juga dengan marfu ya, sahih. Kalau rofa itu masdarnya, kalau marfu itu isi maf'ulnya, tapi maknanya sama. Berarti fungsi taknis untuk menjelaskan pelakunya laki-laki atau perempuan ya Ustadz. Ya, betul. Jadi kalau kita katakan tak taknis, berarti pelakunya pasti perempuan. Jadi nggak ada istilahnya tak tadzkir, nggak ada. Adanya tak taknis, tak perempuan. Karena memang untuk mengkhususkan perempuan tadi. Makanya diberikan istilah tak taknis sakinah. Tak khusus untuk perempuan. As-sakinah. Dan taknya sukun. Untuk menandakan bahwa fa'il nanti pelakunya pasti perempuan. Seperti sami'at Aisyatu. Berarti pelakunya perempuan. Kok bisa Ustaz? Karena tadi ada tanda. Tak
Taknis sakinah. Tak khusus perempuan sukun. Amin, amin. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Apa nih? Gimana bacanya Ustaz? Al-ashar atau al-asar? Al-Azhar. Ashar, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Dari mana Ustaz al-ashar? Baik, Anda rasa cukup ya, Khwah? Masya Allah, Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Jauhnya jarak tidak menghalangi kita untuk belajar ya, Khwah ya. Kita berbagi faidah. Semoga faidah ya sedikit yang Anda sampaikan kepada antum bisa bermanfaat, ya, bisa diamalkan dengan baik. Semoga ini menjadi maklumat baru yang tidak akan kita lupakan seumur hidup kita. Nah, Mau tanya semoga Ustaz. anak dan juga antum semua bisa dapat faidah dan bisa diamalkan kepada yang lain. Kita menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan kita amalkan kepada yang lain. Mutaharik itu berharokat, berharokat. Mutaharrik, berharokat. Jadi taknya berharokat. Nah, jadi itu ikhwas sekalian, Anda ucapkan syukuran jazakumullah khairan yang telah hadir di majelis kecil ini pada malam hari ini. Semoga Allah berkahi selalu waktu antum, Allah mudahkan antum untuk selalu belajar bahasa Arab, Allah mudahkan langkah kaki antum untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat Japri, ya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Wah, tafadhalu, Masya Allah, hayakumullah jami'an. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah.